Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Aditya Ardiansyah dari semester 2A. Di sini saya akan mereview materi yang sudah diberikan oleh dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH, yaitu tentang sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum ialah merupakan unsur objektif dari tindak pidana, karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya, di negeri Belanda, dalam Ares Hograd tanggal 20 Februari pada tahun 1933 di kota Huizen mengenai dokter hewan. Dan di Indonesia, putusan Mari pada bulan Januari pada tahun 1966 dengan kasus Markus Effendi. Sifat melawan hukum terdiri dari dua bagian. Yang pertama, sifat melawan hukum formil, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Sifat melawan hukum yang kedua yaitu sifat melawan hukum material. Bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Kesimpulan, sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenar. Menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim. Apabila terbagi 3 syarat, yaitu yang pertama, terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Dan rasa keadilan itu harus bersifat umum. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai penyampaian materi. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.